Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya berpesan kepada kalian semua dan tak lupa kepada diri saya sendiri dan keluarga saya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan dan keimanan, bila kita tiba saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan masalah yang amat penting dan berharga buat kita sebagai manusia. Manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya dan yang miskin, yang bermartabat, yang berpangkat dengan yang jelata, yang laki-laki dan yang perempuan, semua sama, tidak ada perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun satu perbedaan kita menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwanya kita, imannya kita, dan ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, beriman dan melaksanakan semua ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa sungguh mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa mengerjakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang membedakan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bangun pondasi yang kuat dengan memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak amal-amal kebaikan, karena semua itu yang membawa ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita sebagai manusia yang hakikatnya adalah seorang hamba, dan seorang hamba pasti akan butuh kepada seorang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jaga hati kita dari segala macam penyakit-penyakit yang bisa merusak dan merongrong kebaikan kita yang pernah kita laksanakan atau yang pernah kita lakukan. Karena kebaikan bisa rusak dengan kesalahan kita yang diperbuat kita. Pahala akan hilang karena kecerobohan kita dalam melaksanakan kebatilan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jaga amal-amal baik kita biar kita tetap kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung. Jaga kita, jaga hati kita, jangan sampai keluar niat-niat yang tidak baik, karena semua itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang rupamu, tidak memandang pangkatmu,
dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hatimu dan amal-amalmu. Rupa yang cantik, pangkat yang tinggi, dan harta benda yang banyak tidaklah akan memberi faedah baginya di hari kemudian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dari segi yang demikian. Tapi yang penting sekalian yaitu hati yang bersih, yang tulus ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang baik itulah yang akan menolong kita di hari kemudian. Oleh karena itu tidak perlu menonjolkan kecantikan, tidak perlu menonjolkan ketampanan, tidak perlu menonjolkan semua kelebihan-kelebihan kita yang ada di kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hati kita perlu dijaga, karena semua itu kebaikan-kebaikan akan rusak apabila amal-amal kita ada yang tidak baik di akhir hayat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dekat ke ajal kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.